Ya pemirsa, suasana politik di tanah air sempat menghangat akibat adanya kasus penghinaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Dan hari ini Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Ahok. Apakah vonis ini dapat menurunkan tensi politik? Telah hadir bersama saya pengamat hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, pengamat politik Adi Praitno, dan praktisi hukum sekaligus Direktur Pusat Bantuan Hukum PPHKI Albert Aris. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah datang di studio kami. Dan pemirsa, kami akan terlebih dahulu sebelum kita mulai dialog, kita akan simak amar putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto siang tadi. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Memerintahkan agar terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa nomor 1 dan seterusnya, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berupa nomor 1 dan seterusnya, seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh kami, Dwi Arso Budi Santiarto sebagai Hakim Ketua, Jupriyadi, Abdul Rosad, Didi Wuryanto, dan Iwayan Wiryana masing-masing Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yosef Priyono, Haja Erni, dan Ari Palti Siregar sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Ali Mukartono SHM dan kawan-kawan tim penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Mas Albert, kita sudah mendengar tadi amar putusan dari Ketua Majelis Hakim yang dibacakan di Gedung Kementan siang tadi. Dari tinjauan hukum, seperti apa Anda menilai kualitas dari amar putusan Majelis Hakim? Baik, jadi yang pertama kali saya perlu sampaikan, ada adagium dalam hukum, bunyinya gini, res judicata pro veritate habitatur, artinya suatu putusan itu dianggap benar sampai ada putusan yang lebih tinggi untuk membatalkannya. Nah, dalam hal ini memang begitulah isi amar putusan hukum. Ada beberapa hal yang memang saya ingin komentari, tentunya dari segi ilmiah, karena saya juga sedang meneliti hukum pidana. Yang pertama dari segi formalitas adanya perintah penahanan yang disebutkan dalam putusan tersebut. Nah, dasar hukumnya ada di pasal 193 Kitab Undang-Undang KUHAP, ya, sebagai hukum acara, bunyinya gini. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Ayat 2-nya, pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan. Ya, jadi kata kalimatnya gini, dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Kata dapat itu berarti kan kalau dalam bahasa Inggrisnya kan can, ya, bukannya must, ya. Ada ayat berikutnya, frasa berikutnya dibilang gini, apabila ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk memerintahkan penahanan tersebut. Nah, kalau kita lihat berarti di putusan itu syaratnya itu putusan pembinaan itu diatur di pasal 197 KUHAP. Ada sampai huruf K atau apa sekian itu. Nah, dalam konteks hakim memerintahkan penahanan, ingat rujukannya itu selalu mengacu pada pasal 21 KUHAP. Dari segi hukum acara pidana, penahanan itu adalah upaya paksa sementara atau duang midelen. Artinya tuh harus dilakukan kalau benar-benar ada alasan subjektif dan objektif. Artinya dalam kondisi Pak Ahok seperti ini, tepatkah hakim meminta Pak Ahok untuk ditahan? Begini, ya makanya saya mau masuk ke arah sana. Memang sekali lagi kewenangan itu ada di penegak hukum. Dalam hal ini tingkatannya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, betul. Tapi dalam melakukan duang midelen, upaya paksa berupa penahanan, itu setidak-tidaknya harus ada syarat subjektif, yaitu kekhawatiran adanya melarikan diri, mengulangi perbuatan, merusak barang bukti, dan
ada satu lagi yang mungkin nggak tercantum di KUHP, yaitu mempersulit proses pemeriksaan. Nah, kita lihat perjalanan kasus ini, mulai dari tingkat kepolisian di Mabes Polri, kejaksaan, sampai pemeriksaan di pengadilan negeri, itu kan Pak Ahok nggak ditahan. Lalu urgensinya apa sih ditahan gitu loh? Saya mencermati ini bukan hanya untuk kasus Pak Ahok. Bayangin, kalau saya boleh kritisi karena didengar publik ini ya, penahanan dalam tahap 2 dari polisi ke kejaksaan biasanya tuh ya, itu umumnya kebanyakan banyak dikeluhkan masyarakat kenapa ditahan, di polisi tidak ditahan tapi di jaksa ditahan. Ya. Nah, kondisi yang sama terjadi hari ini kita lihat dalam perintah penahanan yang ada dalam putusan. Artinya di polisi tidak ditahan, kejaksaan tidak ditahan, Iya. tapi putusan pengadilan ditahan. Sekali catatannya, kesimpulannya untuk hal yang pertama saya sampaikan adalah gini. Memang betul diskresi dari penegak hukum, akan tetapi ada syarat subjektif dan objektif. Subjektif itu yang saya sudah sebutkan tadi, ada kekhawatiran, ya, perasaan kekhawatiran. Objektif memang memenuhi. Artinya dalam kata-kata tindak pidana yang didakwakan salah satunya memang 5 tahun, Ya. Tipiter, ya. 5 tahun, dalam hal ini 156A khususnya memang ancaman hukuman 5 tahun. Itu hal formalitas yang bersama saya ingin sampaikan. Baik. Jadi pertanyaannya adalah urgensinya apa sih menahan? Meskipun ada dasarnya dikatakan dapat menahan. Kata dapat menahan ini bukan berarti harus selalu Baik. ditahan. Ya. Itu poinnya. Baik, Pak Suparji, tadi Pak Salber sudah mengatakan ada kata-kata can. Saya belum selesai, Mas. Ya, tadi Oke. mau dilanjutin satu-satu atau bagaimana? Satu-satu dulu. Baik. Oke, ada can bukan must, bisa, dapat, bukan keharusan untuk ditahan. Dari sisi Anda sendiri melihatnya apakah sudah tepat putusan dari Majelis Hakim untuk meminta Pak Ahok ditahan? Ya, pertama kita mengapresiasi semua putusan Majelis Hakim. Yang kedua, saya setuju bahwa kata dapat bukan suatu keharusan. Ya. Tapi hakim punya pertimbangan sendiri. Dia menggunakan pasal 197 huruf K. Kalau tidak mencantumkan ketentuan itu, bisa berimplikasi batal demi hukum. Suatu putusan pidana, kalau seandainya sedang ditahan, maka ada perintah perpanjangan penahanan. Kalau seandainya belum ditahan, maka diperintahkan untuk ditahan. Tapi seandainya diputuskan bebas, maka diperintahkan untuk dibebaskan. Jadi kita menghormati pertimbangan Majelis Hakim pada kesempatan hari ini, karena semula belum ditahan, maka diperintahkan untuk ditahan. Ya. Apakah kemudian ada urgensi atau tidak? Tentunya Majelis Hakim punya pertimbangan sebagaimana disampaikan Pak Albe tadi, dan kemudian sesuai dengan ketentuan KUHP. Jadi pada prinsipnya adalah itu sudah diputuskan dengan segala pertimbangan dan tidak melanggar norma yang berlaku, dan kemudian tentunya ada urgensi, ada kepentingan. Tapi kalau kita berbicara urgensi, untuk melarikan diri tentunya Pak Ahok nampaknya sangat kecil, bahkan mungkin tidak mungkin untuk melarikan diri, karena beliau sekarang sudah menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu ada pertimbangan mengulangi perbuatan dan juga mempersulit pemeriksaan. Selama ini Pak Ahok kooperatif untuk selalu menjalani proses pemeriksaan mulai data polisi hingga ke pengadilan. Kalau putusan tidak mencantumkan penahanan, maka putusannya nanti itu rawan untuk digugat atau batal demi hukum. Karena memang ketentuannya KUHP begitu. Artinya itulah yang diantisipasi oleh Majelis Hakim. Iya, Majelis Hakim menggunakan logika itu. Kalau tidak memerintahkan ditahan, padahal dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun, terus siapa perintah penahanannya? Apakah kemudian menunggu ya banding, menunggu kasasi atau menunggu inkrah? Tetapi prinsipnya bahwa hakim mendasarkan pada ketentuan itu. Ada perintah penahanan karena memang dinyatakan bersalah, gitu loh. Belum dinyatakan bersalah pun, penyidik juga bisa menahan dengan alasan-alasan tadi. Jadi memang ada kewenangan-kewenangan dalam proses persidangan pun, ya, hakim juga bisa memerintahkan. Jadi sekali lagi kita menghormati meskipun tidak sebuah keharusan, ada kata-kata dapat bahwa hakim memiliki diskresi, memiliki kewenangan untuk itu. Baik, Mas Albert, Ya. ada diskresi. Tadi Yusuf menyebutkan sebenarnya tidak ada yang dilanggar juga, tapi urgensinya apa? Jadi ada yang saya mau tanggapi dari pernyataan Pak Suparji tadi. Tadi Pak Suparji kan bilang apa kalau tidak dicantumkan itu perintah penahanan itu mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pak, ternyata ini ada putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2012 nih. Memang redaksional putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak terlalu jelas, tapi norma yang ingin disampaikan atau dalam kata lain Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak dicantumkannya huruf K itu tentang perintah penahanan itu tidak mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Ini putusan MK loh. Kalau bicara putusan MK berarti setara dengan undang-undang nih. Nah, kalau kita lihat juga Pak, ini tanpa bermaksud menggurui ini Pak. Pasal 197 KUHP ayat 3 itu huruf K itu memberikan pilihan
sayangnya KUHP yang merupakan masterpiece, udah 2 dasar wasar lebih, 20 tahun lebih, berapa? 30-40 tahun lebih. Dari tahun 81, redaksional di 197 ayat 1 huruf K itu memang nggak terlalu jelas. Tapi intinya kalau kita baca dengan pengertian, dengan tafsiran yang logis, itu memberikan diskresi kepada hakim. Mau nahan atau nggak nahan? Kalau mau nahan, lihat dulu acuannya pasal 21 KUHP. Syarat subjektif objektif itu terpenuhi nggak? Tapi bukankah untuk kasus-kasus serupa jurisprudensinya tersangka pun juga sudah ditahan, tidak perlu sampai ke pengadilan? Loh, sekali lagi Mas, negara kita ini bukan tunduk pada jurisprudensi. Negara kita ini sistem hukumnya civil law, bukan common law. Artinya hakim kita tuh tidak terikat pada jurisprudensi. Itu prinsipnya. Jadi gini, saya mau sampaikan putusan MK tahun 2012 ini yang saya lupa nomornya berapa, tapi bisa dicek itu, menyatakan tidak dicantumkannya itu tidak mengakibatkan batal demi hukum nih, ya kan? MK putusan tanpa perintah penahanan tetap sah. Ini putusan MK setara kekuatan undang-undang loh. Dan ini saya rasa nggak bisa dibantah ini kalau putusan MK. Terlepas dari redaksionalnya mungkin nggak terlalu jelas, tapi inilah norma yang tafsiran yang dikemukakan oleh MK. Baik. Sebelum kita bahas soal politik, saya ke Pak Suparji lagi. Pak Suparji, apakah mungkin seseorang yang telah divonis bersalah itu tidak harus ditahan tanpa harus batal demi hukum putusan dari majelis hakim? Apakah masih ada ruang atau celah yang diberikan oleh KUHP dalam hal ini? Ya, jadi memang saya setuju bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan soal itu. Ya, tapi kemudian pasal 197 itu pun juga masih tetap berlaku, ya. Huruf K itu tetap berlaku. Jadi hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan bahwa itu perintah penahanan dan karena dinyatakan bersalah. Terus kemudian apakah memang ada celah? Yang tentunya upaya-upaya pembelaan, banding, kasasi itu bagian dari celah untuk mencoba membebaskan dari pernyataan bersalah tadi itu. Tetapi sekali lagi bahwa itu ya baik di tingkat penyidikan, kepolisian, kejaksaan, kalau punya alasan subjektif untuk melakukan penahanan, dia memiliki hak untuk memerintahkan penahanan. Itu loh. Jadi hakim pun juga memandang ada perintah untuk melakukan penahanan punya alasan subjektif. Ada KUHP, ada putusan MK, ya, bahwa pada waktu itu memang ada orang yang membuat putusan tanpa perintah penahanan, kemudian diputuskan Mahkamah Konstitusi tanpa penahanan, putusan juga sah. Tetapi hakim berpandangan untuk mengantisipasi menimbulkan multitafsir, menyatakan perintah penahanan dengan alasan subjektifnya. Itu. Apakah hakim juga mempertimbangkan ada jurisprudensi untuk kasus serupa? Ya, saya setuju bahwa kita adalah meskipun itu bahwa tidak mengikat, mengikat. Tentunya bahwa hakim kita itu kan prinsipnya mengadili, ya kan, mendasarkan pada putusan-putusan meskipun tidak mengikat, paling tidak itu menjadi referensi, menjadi jurisprudensi. Karena apa? Hakim memiliki tugas menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Rasa keadilan yang hidup di masyarakat itu salah satunya tercermin dari putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu. Baik, saya ke sisi politik. Mas Adi, kalau kita berbicara politik, Pak Ahok akan habis masa jabatannya pada bulan Oktober. Ada pergantian atau pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya. Dari sisi politik, apa implikasi dari vonis 2 tahun terhadap Pak Ahok ini? Kalau soal transisi dari masa Pak Ahok ke siapa, pada hari ini kan kita sudah melihat bahwa Mendagri secara cepat gitu melantik Pak Jarod sebagai PLT. Sepertinya agak sulit sebenarnya untuk ada langkah-langkah politik lain hanya dalam jeda 5 bulan ini ke depan, Mas. Sepertinya Pak Ahok akan dilanjutkan oleh Pak Jarod dalam masa ini berakhir ya. Saya poinnya bukan di situ, yang paling penting bagaimana ke depan kita semua kalangan move on dalam melihat soal kasus Pak Ahok yang pada hari ini sudah ditetapkan oleh majelis hakim ya, 2 tahun penjara lah kira-kira begitu. Semua pihak tentu saja kita berharap menghargai ini sebuah proses hukum yang memang betul-betul ajak gitu ya, memutuskan segala sesuatu tentu saja dengan pertimbangan yang rasional dan masuk akal. Kalau dulu kita selalu menuduh curiga gitu seolah-olah peradilan ini memihak Pak Ahok gitu ya, ada intervensi kekuasaan bahkan penguasa gitu. Pada hari ini menunjukkan bahwa semuanya terbuka cukup gamblang, bahwa keputusan ini kalau mau disebut sebagai sebuah keputusan yang sebenarnya bisa memuaskan semua pihak kalau melihat dari reaksi masyarakat. Yang kontra misalnya, udah berapa kali demonstrasi, bela Islam jilid 1 dan seterusnya, meminta Pak Ahok ditahan selama 5 tahun penjara. Sementara pada saat yang bersamaan, teman-teman yang pro misalnya menginginkan Pak Ahok dibebaskan. Sepertinya dari dua muara yang berbeda ini, ada titik temu di putusan hakim hari ini 2 tahun.
toh walaupun 2 tahun ini cukup menyakitkan buat Pak Ahok dan teman-teman misalnya, ada celah hukum yang kemudian bisa dilakukan oleh Pak Ahok dan para pengacaranya terutama, itu banding, kasasi dan seterusnya. Jadi ini bukan akhir dari sebuah segalanya, dari proses hukum yang dialami oleh Pak Ahok. Meski ini sebenarnya mungkin teman-teman Ahok dan pengacaranya agak sedikit kaget karena berbeda dari tuntutan jaksa yang cuma memberikan 1 tahun dan percobaan 2 tahun. Tapi inilah sebuah dialektika demokrasi hukum yang kemudian kita harus hormati, Mas Aryo. Ini demokrasi kita yang sedang berjalan dan tumbuh berkembang. Jadi setiap sikap protes terhadap sikap hasil kita hari ini terhadap hukum ini ya harus kita maknai secara dewasa. Kalaupun toh ada ketidaksukaan, silahkan lakukan dengan jalur-jalur prosedural. Kalau masih tidak suka, silahkan demonstrasi dengan koridor hukum. Silahkan tempuh jalur hukum sesuai norma yang sudah ditentukan dan seterusnya. Ini dalam rangka kita ingin mengakhiri sebuah konfrontasi yang menurut saya hampir 7-9 bulan ini tidak produktif soal ini, Mas. Jadi kita lebih ke depan sih sekarang. Bagaimana sama-sama menjaga suasana hati dan kebangkitan kebangsaan kita nih, terus membangun Jakarta dan Indonesia yang lebih utuh gitu ya. Baik, saya ke Mas Albert. Mas Albert, ketika Anda menilai amar putusan hakim, seberapa tingkat independensi hakim dalam memutus perkara ini? Saya mau tanggapi dulu sebelum masuk ke ganti topik tadi ya. Kembali ke esensi tentang upaya paksa berupa penahanan yang merupakan duang middelen, upaya paksa. Jangan sampai ya perintah penahanan tersebut hanya untuk memuaskan sekelompok orang tertentu saja. Anda menilai ada potensi ke arah Bukan, situ? jangan sampai saya katakan. Jangan sampai, tadi kan ditanggapi secara politik kan dengan seperti itu, jadi seolah kita bisa move on dan sebagainya. Saya berpikir gini lah, politik itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Seperti asas politae legius non leges politi. Itu benar. Artinya jadi gini, jangan ini berkaitan dengan hak asasi manusia loh. Saya bukan mau kaji dari segi politik karena saya bukan politikus. Ya. Tapi dari segi hukum, penahanan itu menyangkut kebebasan hak asasi manusia. Kalau selama ini dari tingkat polisi, kejaksaan, bahkan pemeriksaan keadilan tidak ditahan, pertanyaannya masyarakat bertanya-tanya tadi sebelumnya saya, apa sih urgensi ditahan gitu loh? Itu perampasan terhadap hak asasi manusia. Meskipun ada dasarnya, tapi ingat, Undang-Undang bilang 193 bilang dapat, bukan harus. Artinya can, not must. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Dan pemirsa, seberapa independenkah hakim dalam memutus perkara atau memvonis kasus Basuki Cahayapurnama? Dan kami ingatkan Anda juga, Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog malam hari ini dengan cara menelpon ke nomor telepon 021 392 7456 dan iNews Prime akan segera kembali.